kebijakan Kemendikbudristek kita pada saat ini adalah Merdeka Belajar, yang mana memang seringkali lompat ya. Jadi proses tersebut sangat membuat kami di daerah itu terpaksakan untuk mengejar ketinggalan kita terkait dengan Merdeka Belajar ini, termasuk juga terkait dengan capaian atau proses-proses perbaikan di dalam infrastruktur dan teknologi ya, kebijakan prosedur pendanaan dan lain sebagainya. Di sini juga yang menjadi kegalauan masyarakat pendidikan pada umumnya, Pak Beni. Ya. Hal ini juga sampaikan dalam forum yang luar biasa ini ya, apalagi ini hari Jumat, hari yang penuh berkah ya. Semoga saja apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini menjadi amal kita bersama. Anggaran pendidikan itu sendiri saya coba gambarkan ya, ini saya kutip dari Kemendikbudristek ya. Jadi nilainya sebesar 20% ya dari PBN ya, sekitar 542,83 T ya. Di sini terkait dengan ya fungsi pendidikan. Nah, Kemendikbudristek ini sekitaran nilainya 13,4% di sini. Nah, di sini juga ada Kemenak dan lain sebagainya. Anggaran pendidikan ya dalam transfer daerah yaitu DAK ya, ada dua memang di sini, ada terkait dengan DAK non fisik ya atau DAK fisik. DAK fisik ini kalau di pendidikan tergabung, Perpusda juga tergabung dalam DAK pendidikan. Jadi di lamannya Krishna itu Perpusda ini termasuk dalam satuan atau dalam subbidangnya pendidikan masuk. DAK non fisik ini seperti BOP dan BOS pada umumnya ya. Jadi di sini pemerintah pusat ya memberikan atau mentransfer ke daerah terkait dengan pengelolaan dana DAK itu, diberi kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur proses yang telah ditetapkan melalui Juknis dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada forum diskusi kita pada hari ini, jadi di sini saya coba menyampaikan kembali bahwa dana alokasi khusus itu yang sering kita sebut dengan DAK adalah dana yang sumber dari PBN. Jadi memang bentuknya PBN, tapi ketika ditransfer ke daerah maka masuk dalam kewenangan daerah, sehingga proses-proses tersebut dilakukan dengan proses pengadaan barang jasa APBD ya, melalui daerah, bukan APBN. Jadi ini yang harus dicermati baik-baik terkait dengan proses DAK fisik itu sendiri. Saya agak begitu cepat supaya saya bisa mengejar klimaksnya ya Pak Beni ya. Jadi slide saya panjang. Baik. Saya diberikan waktu hanya 45 menit. Di sini ada 3 ya terkait dengan arah kebijakan DAK fisik pendidikan tahun 2022 terkait dengan peningkatan ketersediaan, keterjaminan akses mutu layanan pendidikan ya dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun ya, yang berkualitas. Jadi di sini pemerintah pusat memang fokusnya adalah program ketuntasan ya. Jadi tidak lagi seperti 2020 ke bawah yang memang penganggaran atau pengusulan DAK ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Jadi ini programnya sudah ketuntasan. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Nah, sini juga pemerintah daerah dalam rangka memenuhi proses penuntasan di sarana prasarana pendidikan di daerah masing-masing, melakukan atau standarisasinya adalah SPM ya. Jadi standar pelayanan minimalnya di satuan pendidikan masing atau di daerah masing-masing ya. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas juga sebagai salah satu arah kebijakan ya untuk proses ketuntasan di sarana prasarana pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu, ini saya coba sampaikan bahwa target atau sasaran ya DAK fisik tahun 2022 di sini ada outputnya revitalisasi ada sekitar 71 ya 71.000 ya sekian satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi memang di sini terkait dengan penyelesaian berdasarkan RPJMN ya, di tahun 2020 sampai 2024. Dan di sini juga sudah ada indikator dan sebagainya. Kita fokusnya di tahun 2022 ya. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan
dan pendidikan kita. Pagu anggaran dan fisik ya di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian di sini banyak sekali mengalami perubahan ya berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 3 September 2021 jadi tentang terkait dak fisik di tahun 2022. Di sini ada sekitar 17 miliar ya, triliun kalau nggak salah saya triliun ya. Di sini terkait dengan jadi pendidikan ini dalam Krishna ataupun di Bappenas ataupun Bapeda di sini adalah bidang ya. Di bawah pendidikan itu adalah subbidang. Jadi ada subbidang PAUD, subbidang SD, subbidang SMP, SKB, SMA, SLB, dan SMK. Jadi di dalam bidang pendidikan itu ada subbidang lagi di bawahnya. Di dalam pengusulan masing-masing bidang itu, kalau di dinas kan biasa menyebutnya bidang PAUD, bidang SMP, tapi di dalam pengusulan nomenklatur Krishna itu subbidang ya, masuk dalam subbidang PAUD, SD, dan sebagainya. Nah, arah kebijakan juga dak fisik tahun 2022 di sini terkait dengan dak reguler yang kita sampaikan pada forum hari ini ya. Jadi ada revitalisasi ya di sini. Programnya adalah konsep ketuntasan. Jadi jangan lagi Bapak Ibu jadi konsep ketuntasan ini kalau bisa dalam 1 tahun itu sekolah itu tidak lagi ada PR. Misalnya yang diusulkan ada 10 sekolah itu tuntas. Jadi jangan diusulkan kembali di tahun 2023 gitu ya, atau 2022 misalnya 2021 pernah diusulkan, jangan lagi ada sekolah tersebut muncul di tahun 2022. Itu konsep penuntasan. Jadi memang anggaran pendidikan ini mengalami transformasi yang begitu besar ya Pak Beni dan rekan-rekan. Di sini ketika dahulu kita bisa mengusulkan, kalau bahasa kita dalam pengadaan itu pecah-pecah ya, pecah-pecah paket kalau bahasa kita. Tapi kalau sekarang sudah prosesnya ketuntasan. Jadi sekolah itu ketika diberi bantuan 5 tahun ke depan baru bisa mendapatkan bantuan kembali. Ya, di sini terkait dengan hal tersebut ya, untuk rehabilitasi dan pembangunan prasarana khususnya pendidikan berdasarkan arahan Kemdikbud ya, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan tersebut melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya. Jadi rekan-rekan PU dilibatkan ya dalam proses pengusulan. Jadi bukan hanya semata formal saja ya. Jadi memang sudah dari awal melibatkan rekan-rekan PUPR atau rekan-rekan yang memang kewenangan dicipta karya ya dari proses pengusulan tersebut. Ini yang seringkali menjadi kendala dalam proses URK ya, usulan rencana kegiatan tadi sebelum proses ke DPA atau RKA. Nah, di sini tidak pernah berdiskusi dengan rekan teknis itu cocoknya menggunakan metode apa, itu ya. Di sini, sehingga ketika proses tersebut sudah menjadi RKA yang sah, yang sudah ditangani, muncul kegalauan ketika Juknis tidak mengatur terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan itu sendiri, gitu ya. Jadi pendidikan sekarang sudah terhubung, jadi tidak bertentangan ya, sudah linear, sudah sama arah berpikirnya seperti arah berpikir keputusan LKPP ya, keputusan atau Perlem gitu ya, Perlem LKPP itu sangat luar biasa pada tahun ini ya. Jadi memang arah kebijakan pendidikan itu menyamakan proses pengadaannya mengikuti peraturan perundang-undangan gitu niatnya. Jadi tidak lagi membuat konsep atau metode atau juknis yang sedikit berbeda. Seperti tahun 2022. Nanti saya coba ceritakan sedikit terkait dengan transformasi pengadaan di pendidikan dari tahun 2020 ke bawah sampailah tahun 2022. Begitu juga penyediaan sarana pendidikan ya. Jadi penyediaan sarana pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog pada saat URK. Tetapi rekan-rekan jangan lupa gitu ya, Bapak Ibu jangan lupa bahwa e-processing atau e-katalog ini di dalam URK itu kita bisa sandingkan dengan proses pengadaan lainnya disesuaikan dengan metode yang ada di Perpres 12 ataupun Perlem 12 gitu ya. Tidak hanya ketika nanti kita dihadapkan dengan situasi bahwa sarana pendidikan tersebut tidak tersedia ya, tidak tersedia di e-processing atau katalog, itu yang akan membuat kita galau menggunakan metode apa. Sedangkan di URK kita sudah terkunci
bahwa kita menggunakan e-katalog. Ini terjadi pada saat tahun 2021 kemarin, ya. Jadi banyak sekali permasalahan itu muncul ketika memang pilihannya hanya satu. Gitu. Padahal di dalam URK kita boleh memilih sebanyak-banyaknya metode, begitu ya. Selama tidak bertentangan, ya. Semisal di atas 200 ya memang harus dilaksanakan metode tender atau tender cepat, gitu ya, atau pendidikan dan sebagainya. Di bawah 200 yang pengadaan langsung, semisal memang di katalog itu tidak tersedia. Jadi kita ini berpikirnya harus kompleks gitu terkait dengan pengadaan ini, karena biasanya munculnya media pendidikan itu di ujung-ujung termin 1 sudah mau ditutup begitu. Ini sering terjadi gitu ya, karena memang mungkin persyaratan dan sebagainya yang ada di e-katalog itu berat sekali untuk rekan-rekan penyedia dalam menanyakan proses barangnya. Di sini juga konsep ketuntasan yang saya maksud tadi ya. Jadi kita harus berpegang teguh pada konsep ketuntasan. Jadi jangan lagi berulang-ulang. Misalnya sekolah satuan pendidikan A setiap tahun mendapatkan bantuan tersebut yang memang tambal sulam ujung-ujungnya. Jadi tidak efisien terkait dengan ketuntasan tadi. Jadi di sini ada terkait dengan ketuntasan yang mendorong pelaksanaan DAK ya. Ya berorientasi hasil. Jadi niatnya itu hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pendidikan itu sendiri. Ya. Mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarpras ya, di sini ada mendorong komitmen daerah untuk sendiri pemenuhan sarpras dengan sumber pendanaan di APBD. Jadi memang rencana DAK ini atau niat awal DAK ini memang harus ada biaya penunjang ya. Biaya penunjang itu yang memang APBD itu dapat mampu membarengi kegiatan DAK ini ya. Jadi jangan pure murni menggunakan dana DAK dalam biaya penunjang, karena tetap di situ di Perpres DAK sendiri atau di Juknis kita di pendidikan itu ada pembatasan 5% dalam penunjang ya, terkait dengan khususnya menggunakan metodologi penyedia atau kontraktual akan kesulitan menilai remunerasi rekan-rekan gitu ya di dalam penyusunan RAB. Itu yang sering terjadi. Jadi konsep-konsep pembenaran di zaman-zaman dahulu itu ya, jadi memang dulu terbiasa jadi dianggap benar gitu, padahal ketika itu jadi antara PU dengan pendidikan sendiri ketika melihat dari remunnya itu berbeda terkait dengan penyusunan RAB dan sebagainya. Itu yang terjadi di dunia pendidikan ya. Jadi memang tidak coba melihat apa kendala kita pada saat pengusulan ya. Jadi memang murni menggunakan dana yang 5% tadi, penunjang tadi dari nilai keseluruhan DAK yang ada di kabupaten kita. Jadi tidak ada biaya penunjang ya. Sehingga dipaksakan dibayarkan sedikit gitu ya. Jadi pusing sendiri. Misalnya perencana sekian dianggarkan, dipaksakan nggak sampai 3% misalnya. Di ujung remunnya dipaksakan mengakalkan harian gitu ya, bulanan dan sebagainya. Jadi muncullah seni-seni yang memang dilarang gitu ya secara aturannya gitu ya. Nah, terkait dengan konsep ketuntasan tadi, jadi di sini saya coba ilustrasikan seperti ini ya. Satuan pendidikan ya, contohnya di SDA di sini dana DAK ya, jadi usulan di dalam Trisna ataupun usulan di dalam pengusulan di dalam Penas ya, di sini usulan tersebut ada rehab, ada pembangunan, ada lab komputer, ada pengadaan TIK ya. Nah, begitu banyaknya usulan tersebut yang bisa diakomodir oleh DAK itu hanya beberapa item saja begitu ya, sesuai dengan menu yang ada di Trisna. Nah, sisanya itu harus kita combine atau harus kita kolaborasikan dengan pendanaan lainnya yang ada di daerah begitu ya. Jadi semisal rehab ringan perpustakaan itu jangan dipaksakan ke DAK gitu. Coba pakai anggaran BOS begitu ya, atau anggaran APBD misalnya yang bisa kolaborasikan dengan dana DAK begitu ya. Sehingga ketika sekolah tersebut dianggar di tahun 2022 mereka sudah tuntas, tidak perlu dianggarkan di tahun 2003 kembali begitu. Jadi konsep berpikirnya itu harus konsep ketuntasan. Jadi tidak serta-merta kita berharap bahwa usulan kita itu disetujui semua gitu ya. Karena
kita kalikan aja kabupaten kota seluruh Indonesia gitu berebut untuk mengusulkan ya dana dak itu sendiri. Nah tentulah pasti kementerian patokannya di konsep-konsep pengusulan di dapodik setiap sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan argumentasi kita, argumentasi si pengusul atau dinas pendidikan itu sendiri gitu. Karena kementerian juga mempunyai dasar penetapan tersebut berdasarkan dapodik analisanya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga logical framework ya dan pendidikan itu sendiri ya, jadi terkait dengan standar nasional pendidikan ya. Jadi di sini ada beberapa skenario ya, ada beberapa rumusan lah terkait bagaimana cara pusat atau cara pemerintah pusat menganalisa kebutuhan kita gitu ya. Ini juga menjadi salah satu yang bisa dipelajari kenapa kita usulkan nilai DAK kita tahun ini menurun gitu ya. Kita lupa bahwa ada kolaborasi pengusulan, ada kolaborasi perencanaan gitu ya, ada kolaborasi terkait dengan review yang apa yang kita usulkan. Jadi tidak serta-merta pemerintah pusat itu menerima usulan kita gitu ya, tapi mereka juga mengkaji, melihat program tuntasannya. Misal sekolah A tadi yang kita usulkan tiba-tiba dilihat dari laman dapodiknya itu mereka sudah tuntas sebenarnya. Tapi kenyataan di lapangan gitu ya, sekolah tersebut belum sepenuhnya tuntas. Ada apa gitu? Berarti ada ketidaksamaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, ini yang salah siapa? Begitu ya? Apakah yang salah satuan pendidikannya, yang salah dinas pendidikannya, yang salah atau kementeriannya? Begitu ya. Ini sering terjadi. Pak, ini sekolahnya realnya belum selesai loh Pak. Realnya masih roboh. Kita masih perlu bantuan rehabilitasi. Tapi di dalam dapodik mereka sudah sesuai, ya, sudah standar, ya, sudah mutunya sudah bagus gitu ya, penilaiannya sudah juga baik. Nah ini yang salah siapa gitu? Berarti memang ada manajemen data yang kurang baik, begitu. Ini yang sering terjadi kita untuk menyelamatkan agregasi seringkali muncullah hal-hal seperti itu ya kan. Kita paksakan untuk coba supaya sekolah tersebut mendapatkan agregasi yang lebih bagus. Itu jadi membuat standar sarana prasarananya menjadi lebih baik. Padahal kenyataannya bahwa sekolah tersebut masih perlu bantuan begitu ya. Ini yang terjadi di dalam atau permasalahan yang terjadi di lapangan ya rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga di tahun 2022 ini ya ada konsep penyaluran sekaligus ya dari dana kita, visi pendidikan ini tercantum dalam Chairman yang disalurkan secara langsung atau sekaligus ya. Di sini terkait dengan pengadaan barangnya, pengadaan media pendidikan dan pengadaan alat TIK yang di sini sesuai dengan surat usulan salur langsung ya. Jadi nomor sekian di tahun 2021 ya tanggal 27 Oktober. Di sini telah disepakati bersama terkait dengan salur langsung ya untuk pengadaan. Jadi tidak ada lagi termin. Jadi jangan paksakan pengadaan barang itu dibayarkan termin. Dan lucu juga pengendalian kontraknya kalau kita bayarkan termin gitu. Jadi memang ini menjadi kendala kita di tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan dokumen apa saja sih yang menjadi sebentar. Mana ada? Hilang ya Pak saya? Masih muncul Pak. Muncul ya? Oke. Persyaratan penyaluran ya Bapak Ibu sekalian, ini kita tetap, jadi jangan berpikir bahwa ada lagi perpanjangan waktu ya. Jadi kemarin memang dipaksakan itu karena situasi yang terjadi antara perubahan transformasi pengadaan di pendidikan, maka diberi pertimbangan perpanjangan waktu sampai 31 Agustus. Begitu. Jadi jangan berharap lagi kita diberi perpanjangan gitu ya. Konsep kita itu 21 Juli itu clear gitu ya. Itu kemarin ceritanya itu kita juga kewalahan Bapak Ibu sekalian. Saya diundang rapat terkait permasalahan di daerah di kementerian untuk meminta, memohon untuk dipanjangkan waktu
batas pencairan. Itu saya ikut di tahun 2021. Nah, sini yang terjadi adalah tidak siapnya dunia pendidikan atau masyarakat pendidikan itu dengan pola-pola pengadaan yang biasa dilakukan oleh jadi berbeda. Pendidikan pada dahulu terbiasa dengan pola-pola pengadaan yang memang sudah disusun berdasarkan juknis pendidikan. Ketika itu tidak dimunculkan, maka muncul permasalahan baru di dunia pendidikan. Pendidikan tidak terbiasa dengan konsep pengadaan barang jasa yang memang pada umumnya kita lakukan di luar dari pendidikan. Begitu, Pak. Ini kawan-kawan sekalian. Makanya kita harus patuh terkait dengan batasan waktu tadi. Jadi jangan sampai lagi dan sekarang ini sudah Maret, sudah pertengahan Maret ya. Atau kalau kita lihat di lamannya LPSE tiap daerah masih belum ada yang fokus pada tender gitu ya, tender dan lain sebagainya. Jadi memang masih sepertinya masih bingung ini antara apa yang harus dilakukan begitu ya, karena memang di sini apalagi perubahan-perubahan regulasi yang sangat signifikan, banyak sekali penambahan-penambahan aturan sehingga dunia pendidikan itu menjadi galau kembali begitu ya terkait dengan apa yang harus dilakukan. Jadi di sini juga kebijakan pemanfaatan dapodik apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan pengusulan ya, latar belakang kualitas data sarana dan prasarana di pendidikan masih rendah terutama dalam hal keterisian dan kondisi kerusakan prasarana. Ini latar belakang kenapa kebijakan pemanfaatan dapodik itu sebagai dasar penetapan status penetapan DAK suatu daerah gitu ya. Di sini juga dapodik digunakan sebagai sumber data dalam perencanaan DAK. Jadi memang sumber yang sah adalah dapodik. Makanya dapodik itu jangan sampai kita salah setiap data atau setiap analisis yang kita sampaikan. Dapodik perlu juga dimutakhirkan ya. Jadi terutama dalam kondisi persoalan dengan menggunakan instrumen penilaian perusahaan yang telah disusun oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang ini kita juga lagi dihadapi dengan pengusulan DAK tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, memang kita di sini dipaksakan untuk melompat dan berlari ya. Mana fokus ke yang DAK 2022, tiba-tiba muncul lagi DAK tahun 2023 yang memang harus kita laksanakan, harus kita usulkan. Sehingga konsentrasi Bapak Ibu sekalian pasti buyar gitu ya, pecah. Acuan DAK, nah sini know the rules ya, jadi kita menggunakan aturan Perpres nomor 7 tahun 2022 terkait dengan juknis atau petunjuk teknis DAK fisik tahun anggaran 2022 serta petunjuk operasional ya, peraturan Kemendikbudristek ya nomor 3 tahun 2022 terkait dengan petunjuk operasional DAK fisik pendidikan tahun anggaran 2022 beserta lampiran. Jadi disesuaikan dengan setiap subbidang. Jadi kementerian itu telah mengeluarkan Jukov ya, bahasa kita Jukov petunjuk operasional ya untuk setiap subbidang pendidikannya. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita berharap muncul pola-pola atau juknis seperti tahun 2020 ke bawah begitu. Jadi niat awal itu rekan-rekan pendidikan ini muncul metodologi atau cara pengadaannya seperti 2020 ke bawah. Tiba-tiba kenyataannya tidak muncul. Nah, di sini muncul masalah baru gitu. Ini yang menjadi kendala. Kita tidak siap sebenarnya. Tapi tidak semua juga yang memang mempunyai masalah seperti itu. Ada juga rekan-rekan yang memang paham dan memahami apa yang harus dilakukan, begitu ya. Nah, di sini juga terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan mekanisme kontraktual dan atau swakelola ya, sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 junto Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa Kemenkes sebagaimana bagan di bawah ini. Jadi ini rule-nya, kelompok rincian menu yang ada dalam URK kita ya. Jadi mekanisme pelaksanaan ada dua ya, di dalam juknis nomor 3 tersebut ada dua pilihan. Pertama penyedia, berarti kontraktual ya. Kedua swakelola, begitu ya. Nah, ketika kita melihat ada nomenklatur, ada tulisan swakelola, maka kita berpikir bahwa swakelola ini seperti swakelola kita pada zaman dahulu.
di dunia pendidikan 2020 ke bawah, ternyata tidak. Nah, ini muncul kegalauan, ya, kegalauan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya coba sampaikan gitu ya, transformasi pengadaan pada Daktis pendidikan di tahun 2020. Jadi saya sebut itu swakelola pendidikan. Jadi bukan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4. Karena memang swakelola pendidikan di tahun 2020 bawah itu mempunyai juknis yang jelas. Jadi kalau kita kaitkan dengan 4 tipe di dalam Perlem 9 pada saat itu, kalau sekarang itu Perlem 3 ya tahun 2021, maka satu pun tidak bisa kita cantolkan pada saat itu. Makanya pemerintah pusat atau Kemendikbud membuat juknis terkait dengan mekanisme atau metode pengadaan di pendidikan gitu ya, terkait dengan visi pendidikan. Makanya muncul swakelola pendidikan yang memang melibatkan P2S sebagai panitia pembangunan sekolah begitu ya. Di dalam P2S itu ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik, ada komite, ada pendukung teknis dan sebagainya begitu ya. Nah, di tahun 2021 polanya berubah menjadi kontraktual gitu ya. Titik, kontraktual titik gitu ya. Jadi penyedia kontraktual titik, tidak ada pilihan. Maka di sini saya melihat kebijakan Kemendikbud agak bertentangan sedikit dengan Perpres gitu. Perpres itu 2 pilihan, tapi di sini hanya menyebutkan 1, tidak ada swakelola begitu. Makanya pada tahun 2021 agak sedikit kebingungan dan kegalauan rekan-rekan mempersiapkan bagaimana membuat proses pengadaan barang jasa menggunakan kontraktor penyedia gitu ya. Proses tender nilainya di atas 200 gitu ya. Proses seleksi kepada perencana di atas 100 begitu. Itu yang membuat kebingungan, apalagi menetapkan HPS, KAK gitu ya, spektek dan sebagainya. Memang pada dasarnya belum pernah melakukan proses-proses tersebut pada dunia pendidikan gitu ya. Tidak terbiasa menggunakan aturan-aturan yang biasa kita gunakan di SKPD yang biasa menggunakan atau ada pembangunan terkait dengan pengadaan barang dan jasanya gitu ya. Nah, di tahun 2022 muncul lagi juknis yang menyebutkan pilihan swakelola dan atau penyedia. Jadi ada 2 pilihan yang harus kita gunakan. Jadi di sini saya tidak coba menjelaskan satu-satu bagaimana menggunakan penyedia. Mungkin di forum-forum selanjutnya bisa dijelaskan bagaimana ketika kita mencoba menggunakan penyedia apa yang harus kita lakukan. Tapi saya fokus kepada mekanisme swakelolanya gitu ya. Karena yang membuat galau ini bukannya lewat penyedia, tapi lewat swakelola. Ya, swakelola ini kadang-kadang konsep berpikirnya masih bahwa seperti konsep berpikir kita di tahun 2020 ke bawah, ada swakelola pendidikan yang diatur melalui juknis begitu. Jadi di sini saya sampaikan critical point ya, mekanisme pengadaan barang jasa menggunakan penyedia, pedomani betul ya aturan terkait dengan pengadaan barang jasa ya, Perpres 12 tahun 2021, peraturan kepala peraturan LKPP nomor 12 ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, serta aturan-aturan yang terkait semisal dari PUPR, ASP yang terbaru dan lain sebagainya ya. Itu dasar kita menyusun atau menelaah proses perencanaan pengadaan kita menggunakan penyedia. Nah, yang saya coba ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah proses tersebut kalau kita lakukan dengan swakelola itu bagaimana, begitu ya. Kebetulan saya sudah di dalam URK membuat pernyataan, Pak. Ini ada yang bertanya kepada saya, Pak, kami nggak bisa langsung merubah ke penyedia. Padahal URK kami sudah sampaikan bahwa kami memilih swakelola. Tiba-tiba kami diberikan surat pernyataan bahwa memang memilih proses metode swakelola, dan ini dicap dan ditandatangani dan disampaikan di kementerian. Nah, ini yang menjadi kegalauan rekan-rekan gitu ya. Ketika ternyata satu pun ketika disandingkan tidak ada yang cocok begitu ya dengan metode tersebut ya. Dan konsep berpikirnya bahwa kami masih bisa menggunakan proses swakelola seperti di tahun 2020 bawah begitu ya, membentuk P2S begitu ya, melibatkan komite. Itu yang alur berpikirnya begitu. Ternyata
yang disajikan oleh Perlem 3 tahun 2021 terkait dengan pedoman swaklola tidak ada P2S gitu ya. Dia hanya ada pilihan tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 kita melaksanakan sendiri, tipe 2 instansi lain, tipe 3 ormas, ya, tipe 4 pokmas, begitu. Jadi membuat kebingungan, ini nggak muncul analisa P2S itu, begitu ya. Nah, di sini critical point terkait dengan pelaksanaan dak fisik di pendidikan, ya. Jadi kita berpikir bahwa harus sesuai, ya, jadi Bapak Ibu harus berpikir dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Jadi titik di situ. Jadi ini terkait dengan sampaian pilihan metode tadi, di bawahnya itu kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa. Titik, ya. Dalam tidak ada embel-embel lagi, misalnya mengikuti peraturan atau juknisnya pendidikan, gitu. Tapi langsung dikunci di sini menggunakan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa. Jadi kita harus fokusnya atau melihatnya di Perlem 3 terkait dengan swaklola. Jadi dalam hal dak fisik bidang pendidikan dilakukan oleh dinas melalui mekanisme swaklola melibatkan satuan pendidikan, maka pelaksanaan swaklola harus mendapatkan persetujuan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, gitu ya. Jadi apabila melibatkan di sini ya, dinas melalui mekanisme swaklola melibatkan, jadi memang konsep berpikirnya bahwa satuan pendidikan itu adalah bagian dari dinas itu sendiri, gitu ya, bukan terpisahkan. Berarti di dalam swaklola bahwa satuan pendidikan itu adalah bagian dari dinas itu sendiri, gitu berpikirnya. Kalau dulu di tahun 2020 ke bawah bahwa satuan pendidikan ini terpisah, makanya mirip-mirip swaklola tipe 2, begitu ya. Tapi nggak kena kalau kita tarik ke Perlem 8 pada waktu itu terkait dengan mekanisme swaklola tipe 2. Karena satuan pendidikan itu capnya sama, gitu ya, lambangnya sama, dan juga di bawah naungan dinas pendidikan, begitu ya. Jadi nggak cocok kalau tipe 2. Makanya di sini kita harus berpikir untuk dak tahun 2022 ini swaklolanya itu fokus atau fokusnya ke Perlem 3, ya. Nanti saya coba gambarkan tujuannya, gitu ya. Dan juga terkait dengan media pendidikan, gitu ya, ataupun TIK-nya, gitu ya, harus fokus kepada TKDN atau produk dalam negeri, ya. Jadi memang ada yang bertanya kepada grup kita waktu itu, Pak, apakah harus ber TKDN? Ya, padahal sudah dijelaskan di dalam juknis ataupun aturan, ya, kita harus mengutamakan produk dalam negeri, gitu ya. Itu arahan Pak Presiden juga, ya. Nah, di sini saya coba sampaikan mekanisme peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 terkait dengan swaklola, ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal dicerna, kita diskusi yang mana sebenarnya yang cocok dengan kebutuhan saya, gitu ya, yang mana yang sesuai dengan geografis daerah saya, gitu. Masing-masing daerah pasti berbeda, gitu ya. Saya contohkan di tempat saya, tidak semua saya lakukan dengan metode penyedia, begitu ya. Tidak semua, ada yang kita gunakan combine, ada yang lewat penyedia, ada yang lewat swaklola, gitu ya. Jadi tidak semua yang kita pukul rata, sesuai dengan kebutuhan dan geografis daerah masing-masing. Di sini terkait dengan cara pengadaan. Jadi cara pengadaan itu memang ada dua yang disampaikan di atas tadi, ya. Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan juknis nomor 3 tadi. Ada dua cara untuk mendapatkan output. Jadi ada dua jembatan untuk menuju proses atau menuju output pekerjaan tersebut, ya, melalui swaklola, ya, yang dikerjakan sendiri, ya, ormas, ya, kerjakan ormas, kelompok masyarakat, ataupun dikerjakan KLPD lain, gitu ya, instansi lain. Ada juga cara dengan penyedia, ya, pelaku usaha yang memang menyediakan barang jasa yang ingin kita kontrakkan atau ingin kita butuhkan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini terkait dengan swaklola itu sendiri, ya, ada 4 tipe, ya, ada 4 tipe swaklola P1, ya, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran atau dinas itu sendiri, ya. Tipe 2-nya, ya, direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab atau dinas itu sendiri,
dan dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swap kelola. Ya, ini juga sama di tipe 3 direncanakan diawasi oleh KPP penanggung jawab, dilaksanakan oleh Ormas. Ya, tipe 4-nya direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Nah, ini juga yang membuat kebingungan kita, Bapak Ibu sekalian, dicantolkan dengan tipe-tipenya satu pun kalau kita konsep berpikirnya masih berpikir dak pendidikan itu atau soal pendidikan itu seperti yang dulu, maka terjebak kita dalam konsep pemikiran soal kelola pendidikan, gitu ya. Jadi kita keluar dari konsep yang dulu, kita coba baca kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan, begitu ya. Nah, di sini terkait dengan swakelola ya, ada proses perencanaan ya, yang mana proses perencanaan itu diatur oleh aturan yang berbeda ya. Jadi sini ada Perlem 11 tahun 2021 terkait dengan pedoman perencanaan PBJ ya. Jadi kenapa saya sampaikan hal ini begitu penting ya? Karena di dalam UR, jadi kita lupa sebelum kita mengusulkan URK itu seharusnya kita sudah mengetahui arah pengadaan kita kemana gitu ya. Jadi jangan sudah kita tetapkan, kita bingung, kita stagnan untuk melaksanakannya. Apabila kita mau melaksanakan swakelola beberapa yang mau kita lakukan. Jadi waktu URK, waktu merencanakan, itu sudah muncul gambaran itu. Sehingga ketika sudah ditetapkan melalui RKA, disahkan dalam DPA, kita tidak lagi stagnan, tidak ada lagi mengalami kegalauan untuk memilih metode atau melaksanakan metodenya, begitu ya. Jadi sudah harus mengetahui dari awal apa sih yang kita inginkan. Saya rasa untuk yang penyedia tidak ada masalah karena memang tahun lalu sudah dilaksanakan dengan baik ya, dan efisiensi anggaran di seluruh Indonesia sangat luar biasa ya. Jadi banyak sekali efisiensi anggaran di tahun 2021 terkait dengan dak fisik pendidikan. Jadi banyak yang tidak terserap begitu terkait dengan dak pendidikan kita. Nah, untuk tahun 2022 ini jangan lagi kita seperti itu, misalnya gagal tender atau retender dan sebagainya. Memang sudah dari awal direncanakan dengan baik. Karena untuk mendapatkan dana dak ini begitu sulit, apalagi kita itu harus berkompetisi untuk mencari atau memenangkan atau mendapatkan nilai yang terbaik dari pemerintah pusat untuk dak ini, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini terkait dengan pilihan tersebut, misalnya Bapak Ibu memilih metodenya swakelola, minimal dari 7 item ini Bapak Ibu ada yang kena, begitu ya. Ada yang nyantol terkait tujuannya. Jadi jangan dipaksakan dicantol-cantolkan, begitu ya. Jadi memang harus paham betul tujuan swakelola itu sendiri sebelum URK, gitu, sebelum ngusul. Jadi kita sudah tahu, oh memang di daerah saya tidak diminati oleh pelaku usaha, gitu. Maka poin ini cocok saya lakukan dengan mekanisme swakelola, gitu ya. Dan juga misal di tempat saya tidak diminati, gitu ya, oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya begitu kecil, ya, atau lokasinya sulit terjangkau, misalnya. Ini salah satu tujuan swakelola. Makanya Bapak Ibu di dalam menyusun perencanaan sudah tahu konsep ini, gitu. Tujuan swakelolanya. Jangan kita ketika kita mengusulkan kita tidak melihat ini, tiba-tiba kita dihadapkan dengan permasalahan bahwa satu pun tidak cocok kita lakukan dengan konsep swakelola. Ketika kita merubah ke penyedia, maka memakan waktu. Saya nggak tahu kalau mekanisme perubahan DPA itu bisa cepat ya. Saya nggak tahu apakah harus bisa digeser, bisa disempurnakan dengan waktu yang cepat, atau meminta kementerian merevisi begitu ya usulan awal tadi, pernyataan awal bahwa memang kami merubah pola pengadaan kami menjadi penyedia misalnya. Kalau memang bisa ya begitu cepat, misalnya bisa dilakukan dengan waktu yang begitu cepat, ya mungkin bisa saja kita rubah polanya. Tapi apabila lama akan
akan bermasalah kembali gitu, serapan anggarannya berkurang dan lain sebagainya ya. Jadi di sini harus kita patuhi bersama tujuan swasembada itu ini tujuannya ada 7 tujuan swasembada. Minimal nyangkut satu gitu ya terkait apa yang ingin kita laksanakan. Semisal pengoptimal penggunaan sumber daya yang memiliki jadi optimalkan misalnya SDM-nya ada gitu ya di KLPD-nya misalnya, atau kemampuan teknis sumber daya manusianya ada di situ ya, misalnya meningkatkan ya opsi waktunya tinggal 4 menit Pak. Waduh, iya baik. Ya, mohon maaf ya, kita mengingatkan. Siap. Ya baik. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian harus sudah bisa memahami tujuan ini yang saya maksud. Nanti di sini di dalam justifikasi teknis atau justifikasi reviewnya, dasarnya tujuan ini, 7 tujuan minimal dalam membuat pemilihan metode tadi, cantolkan ini misalnya swasembada. Kenapa harus memilih swasembada? Karena di tempat saya itu di dalam tujuan sekolah melekat ini Pak, di tempat kami ini sulit terjangkau, maka kita lakukan dengan swasembada misalnya. Itu maka jadi justifikasi Bapak tepat gitu ya, Bapak Ibu tepat. Terus meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat, itu juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat misalnya ya. Terus terkait dengan meningkatkan efektif dan efisiensi dilaksanakan melalui swasembada. Jadi efektif efisien apabila kita lakukan dengan swasembada, jangan ketika kita lakukan swasembada tidak efektif efisien gitu ya, malah terbalik gitu ya. Niatnya kita tadi maksudnya efektif efisien, ternyata tidak. Misalnya kita pilih dengan metode swasembada. Begitu juga dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat rahasia. Saya rasa kalau bangunan pendidikan ini sifatnya tidak rahasia, jadi tidak masuk klausul ini gitu ya. Jadi perhatikan betul bahwa halnya ketika kita memilih metode, apabila memilih metode swasembada, 7 tujuan ini melekat salah satunya. Itu yang paling penting, sehingga Bapak Ibu tidak dipersulit di kemudian hari ketika ditanya, kenapa harus begini, kenapa beda dengan daerah lain. Padahal di tempat lain itu pembangunannya menggunakan penyedia, kenapa Pak lakukan swasembada misalnya. Nah, kita mampu menjawab itu dengan analisa yang tepat, dengan justifikasi yang tepat. Ya. Jadi ini hanya beberapa yang saya sampaikan ya Pak Bini, yang mungkin saya bacakan sedikit saja, saya nggak perlu sampaikan karena 52 slide saya. Jadi saya coba lebih persingkat terkait dengan syarat-syarat tadi ya. Misalnya tipe 1, apa sih syaratnya? Ya, syarat tipe 1 itu memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melakukan swasembada. Tipe 2 juga sama, memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melakukan swasembada. Tipe 3 ya, syaratnya berbadan hukum misalnya, mempunyai status valid keterangan pajak dan lain sebagainya gitu ya, terkait dengan mekanisme persyaratan swasembada. Minimal dari 4 ini Bapak Ibu sudah melihat yang mana yang bisa kita gunakan dengan swasembada kita gitu ya. Tipe 4 semisal memiliki sekretariat dengan alamat yang benar ya, atau memiliki kemampuan menyediakan atau mengerjakan barang jasa yang memang surat pengukuhannya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ketika Bapak Ibu sudah memahami alur berpikirnya swasembada Parlem 3 ini, maka mudah untuk menggenerate atau melinearkan dak fisik kita apabila kita menggunakan metode swasembada. Ya, mungkin itu ya Pak Beni ya. Saya ini hanya ilustrasi, di belakangnya hanya ilustrasi terkait dengan tahapan persiapan, penganggaran dan sebagainya, sampai pun pengausan dan serah terima swasembada. Ini mungkin bisa dibaca kembali oleh Bapak Ibu sekalian di Parlem 3. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya Pak Beni. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.